Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah kali ini farmakologi 1 kita akan membahas farmakodinamik sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu farmakokinetik. Di farmakokinetik kita telah membahas proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, di mana farmakodinamik ini merupakan tindak lanjut dari proses atau fase distribusi obat. Di farmakodinamik, distribusi obat itu merupakan proses penghantaran obat ke tempat yang dibutuhkan. Jadi nanti di farmakodinamik kita akan membahas mengenai bagaimana respon tubuh terhadap obat. Oke, sebelum ke materi kita saksikan dulu video. Selamat menyaksikan dan pahami video berikut ini. Berikut adalah tipe reseptor There are four obat. types of receptors. Yang Ligand-gated pertama receptor, ada ligand-gated enzyme-linked reseptor, yang receptor, kedua ada enzim-linked reseptor, G-protein-coupled yang receptor, ketiga ada G-protein coupled intracellular reseptor, dan yang receptors. keempat ada intracellular reseptor. Receptors have specific Yang site to pertama, bind to molecules or ligand. Ini reseptor, This is ini called ligand. a Ligand lock and ini key bisa model. ligand bawaan tubuh In atau obat. ligand-gated receptors, Nah, the cell membrane requires specific ligand-gated sini channels for sel movement of membran, hydrophilic ini molecules through it. reseptor First, ligand-gated ligand binds to reseptor. the receptor, then Pada the saat receptor gate ligand opens. berikatan dengan For reseptor, ligand example, ini baik obat acetylcholine maupun binding ligand to nicotinic endogen alami receptors. di dalam tubuh. In this example, Maka setelah sodium ligand enters the menempel, cell and electrochemical nah, gradient Na is created, masuk. resulting in depolarization. Dalam hal ini akan In enzyme-linked menyeimbangkan receptor, atau the transmembrane menjadi proses protein of the keseimbangan. receptor are enzymes, Ini yang kedua, or closely reseptor yang associated with enzyme. For example, tyrosine kinase receptor. The binding of the ligand induces dimerization of the Enzim-linked receptor, receptor. which activates its Ini tyrosine setelah ligand kinase berikatan activity dengan through reseptor, autophosphorylation and phosphorylates ATP other intracellular menjadi enzymes ADP. sequentially. The phosphorylation status of the enzyme may result in activation or inactivation, Sehingga resulting obat in menjadi various aktif. cellular responses. With the gene-protein coupled receptor, yang first ini the ligand binds yang to the receptor, G-protein, which ligand causes menempel structural pada changes in the protein receptor and in turn changes sehingga the shape of the G mengaktifkan protein, which reduces reseptor alfa, GTP beta, to dan GDP. gamma. Yang perlu This diketahui leads bahwa to the G-protein ini separation of the alpha ciri khasnya subunit yaitu from beta mempunyai and lengkungan gamma sebanyak units. 7 ya. This in turn activates other Ini enzymes and effector teraktivasinya proteins. reseptor alfa ke efektor Intracellular protein. receptor. Dan yang terakhir ini Ligands that pass through the cell reseptor membrane inti enter the atau cell langsung and into ke the sel nucleus, inti. crossing the Jadi dia nuclear tidak membrane. ada reseptor di After permukaan, entering the tapi nucleus, langsung ke the ligand binds membran to the nuklir atau intracellular nukleus, receptor. langsung berikatan dengan This can alter the reseptor transcription dan of DNA within a mempengaruhi cell. proses replikasi DNA. Jadi, farmakodinamik ini merupakan studi tentang pengaruh obat terhadap jaringan tubuh, di mana nanti akan mempelajari efek obat terhadap fisiologi dan proses biokimia berbagai organ tubuh serta mekanisme kerjanya tersebut di dalam tubuh. Itu secara umum definisi dari farmakodinamik. Cakupan farmakodinamik yang pertama, bagaimana mekanisme kerja obat tersebut di dalam tubuh. Yang kedua, hubungan antara struktur dan aktivitas farmakologi. Dan yang terakhir, hubungan antara dosis obat dengan respon. Nanti ketiga poin ini kita bahas secara rinci di slide selanjutnya. Mekanisme kerja obat secara umum ada 4 mekanisme. Yang pertama, ada yang mempengaruhi enzim, contohnya enzim ACE inhibitor,
HMG-CoA reduktase dan lain-lain. Ini contohnya obat-obat darah tinggi, obat-obat hiperkolesterolemia. Yang kedua, merubah sifat psikokimia, merubah sifat fisikanya maupun kimianya. Contoh yang kimia, obat-obat antasid. Yang fisikanya obat-obat katartik atau obat-obat saluran pencernaan. Yang selanjutnya sitotoksik, contohnya antibiotik dan anti kanker. Dan yang terakhir, mekanisme berikatan dengan reseptor yang spesifik. Contohnya di sini agonis beta dan antagonis beta. Apa itu agonis? Apa itu antagonis? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Ini merupakan salah satu contoh mekanisme kerja obat yang mempengaruhi enzim, di mana di sini ada angiotensin. Dengan adanya enzim ACE inhibitor yang diproduksi oleh paru-paru akan dirubah menjadi angiotensin 2. Dengan adanya angiotensin 2 ini, maka di dalam tubuh akan mengakibatkan peningkatan tekanan darah, ya. Pada kasus pasien atau individu dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi, apabila menggunakan obat ACE inhibitor, contoh obatnya captopril, lisinopril, delapril dan lain sebagainya. Obat ini bekerja menghambat aktivitas enzim ACE ini. Jadi apabila meminum obat ini, enzim ini dihambat. Jadi angiotensin ini tidak akan dirubah menjadi angiotensin 2, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa angiotensin ini yang bertanggung jawab menyebabkan peningkatan tekanan darah. Obat yang mempengaruhi enzim yang kedua yaitu di sini proses terbentuknya asam urat. Yaitu di dalam tubuh kita ada hiposantin. Hiposantin ini biasanya dapat distimulus oleh makanan-makanan yang banyak mengandung purin, contohnya kacang-kacangan, jero-jeroan, ya. Hiposantin di dalam tubuh akan dirubah menjadi santin dengan adanya enzim santin oksidase. Santin akan dirubah menjadi asam urat dengan adanya enzim ini juga, dan akhirnya asam urat terbentuk. Dengan obat allopurinol, obat allopurinol ini salah satu contoh obat untuk asam urat. Allopurinol ini dapat menghambat kerja enzim santin oksidase, sehingga apabila pasien meminum obat ini, santin oksidase dihambat sehingga hiposantin tidak bisa dirubah menjadi santin dan santin tidak akan dirubah menjadi asam urat, sehingga penanganan asam urat bisa dikendalikan. Selanjutnya, mekanisme merubah sifat psikokimia. Contohnya di sini antasida, dan lebih spesifiknya ini mempengaruhi sifat kimia. Obat-obat antasida merupakan basa lemah, di mana obat ini digunakan pada keadaan hiperasiditas atau kelebihan asam lambung. CaCO3 atau kalsium bikarbonat, magnesium hidroksida, aluminium hidroksida, dan natrium bikarbonat merupakan basa lemah, di mana obat tersebut apabila dikonsumsi akan menghasilkan efek netralisasi terhadap HCl. Pada keadaan MAH atau tukar peptik atau hiperasiditas, kelebihan asam lambung menimbulkan gejala atau efek yang tidak nyaman, diantaranya perih ulu hati, terjadi dispepsia dan lain sebagainya, sehingga asam tersebut harus dirubah
atau dinetralkan dengan penggunaan obat-obat yang bersifat basa. Di sini obat tersebut, obat yang ada di sini termasuk obat basa lemah. Ada dua jenis antasida, yang ini antasida sistemik dan yang ini antasida lokal. Jadi antasida lokal ini hanya bekerja di sini saja, sedangkan natrium bikarbonat dia dapat diabsorpsi ke dalam sirkulasi sistemik. Perlu diketahui bahwa kombinasi Mg dan Al dalam sediaan antasida tujuannya yaitu untuk saling menutupi masing-masing efek samping, di mana Mg ini mempunyai efek laksatif dengan efek samping yaitu diare, sedangkan Al sebaliknya, dia memiliki efek konstipasi, jadi efek sampingnya saling menutupi. Oke, yang selanjutnya mekanisme merubah sifat fisika, di mana tidak ada proses kimianya ya. Jadi hanya merubah dari fisiknya saja. Yang pertama ini contoh mekanisme kerja obat untuk pengobatan konstipasi atau susah buang air besar, di mana feses di dalam tubuh terjadi atau berupa berupa feses yang sedikit mengandung air sehingga feses menjadi padat. Yang pertama, obat yang bersifat laksatif osmotik, yaitu contoh obatnya laktulosa. Obat ini bekerja dengan cara meningkatkan tekanan osmotik pada saluran lumen pencernaan sehingga meningkatkan kadar cairan dalam usus dan membuat feses menjadi lunak. Di sini bisa kita lihat di gambar, obat-obat ini meningkatkan absorpsi usus di dalam tubuh menuju ke usus ya, lumen. Yang kedua, dokusate ini mekanisme kerjanya dengan cara hampir sama, meningkatkan penyerapan lemak dan air pada tinja agar tinja atau feses menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Yang selanjutnya, laksatif bulk. Ini obat ini bersifat seperti halnya pencahar alamiah dan tinggi akan serat ya, serat-serat dari makanan sehingga feses akan mudah dikeluarkan dengan tingginya serat ya. Yang terakhir yaitu stimulan laksatif, contohnya senadantron. Obat ini bekerja dengan cara merangsang otot saluran pencernaan agar bisa mendorong feses mendekati dubur sekaligus meningkatkan frekuensi buang air. Sama halnya dengan obat osmotik laksatif dan dokusate, obat ini juga meningkatkan absorpsi air ke dalam lumen usus. Selanjutnya, obat sitotoksik antibiotik. Antibiotik secara umum mempunyai mekanisme kerja, diantaranya ada yang berpengaruh atau mempengaruhi sintesis dinding sel. Contoh obatnya beta-lactam, golongan beta-lactam, penisilin, cephalosporin, carbapenem, dan lain-lain. Dan yang kedua, ada yang mempengaruhi sintesis asam nukleat. Dia mempengaruhi sintesis asam folat dari sel bakteri. Ini sel bakteri ya, bukan sel manusia. Ada yang mempengaruhi DNA girase, contohnya quinolone.
ada yang mempengaruhi RNA polimerase, contohnya rifampisin, dan selanjutnya ada yang bekerja pada proses sintesis protein. Di sintesis protein ini terdapat dua subunit. Yang pertama ada subunit 50S, ada subunit 30S, di mana yang 50S contoh obatnya makrolida, clindamycin, chloramphenicol, dan lain-lain. Sedangkan yang 30S yaitu tetrasiklin aminoglikosida. Ini juga ada yang berpengaruh terhadap membran sel, contohnya polimixin. Oke, yang selanjutnya sitotoksik yang kedua yaitu obat-obat anti kanker. Jadi sebelum ke mekanisme, kita lihat dulu. Ini merupakan proses siklus sel. Yang ini di atas normalnya, yang ini abnormal sehingga terjadi kanker. Kita bahas yang normalnya dulu. Di sini sel itu biasanya ada yang mati dan diganti dengan sel yang baru dengan proses siklus sel, dimana apabila ini yang normal, apabila terjadi kesalahan pada pengkonderan protein sehingga sel normalnya kan satu, nanti dari satu diproduksi menjadi dua, dari dua dan seterusnya. Ini dari satu sel ini ada yang rusak selnya karena ada pengaruh dari luar, ya. Misalkan pengaruh pencetus kanker, ya, biasanya aflatoksin, dari asbetosis dan lain-lain. Di sini terjadi kerusakan sel. Secara normal tubuh apabila ada kerusakan sel tersebut akan dimusnahkan atau dihapuskan di dalam tubuh dengan proses apoptosis. Apoptosis ini yaitu proses normal tubuh terhadap sel yang mati. Jadi sel yang mati ini akan diapoptosis oleh tubuh kita, ya, yang rusak. Yang rusak baik pun yang normal, yang harus diregenerasi selnya dan diganti dengan sel yang baru. Ini apoptosis normalnya tubuh kita. Sedangkan pada kasus kanker di sini sel dibelah menjadi dua. Sel tersebut berkembang. Ini yang sel yang sehat. Kita lihat sel yang kanker. Nah, pada fase ini setelah ada serangan dari luar, di sini kita lihat di siklus sel pada fase ini, di sini ada lampu merah, ya. Nah, di sini terjadi proses apa namanya, ya, pemilihan atau pemeriksaan ulang sel. Apabila ada sel yang rusak, disinilah dideteksi, ya, pada fase G1. Setelah G1 fase S, G2 dan M. Nanti fase ini dibahas secara rinci, ya, di obat-obat sitotoksik, khususnya obat kanker, di pertemuan selanjutnya. Kita bahas saja sekarang secara garis besarnya saja. Jadi apabila di sini ada kerusakan dan di sini tidak terdeteksi si kerusakan sel tersebut, selnya rusak, harusnya dimusnahkan, ya, oleh apoptosis. Ini malah dia diperbanyak atau direplikasi. Yang ini sehat dan ini yang sel kanker. Sehat, berkembang, membelah, jadilah sel kanker. Ini merupakan contoh obat sel kanker yang bekerja pada fase G1. Ini contohnya vincristin, ya. Ini juga yang selain di fase G1, dia juga bekerja pada fase ini, mitosis, ya. Selanjutnya mekanisme bekerja dengan reseptor spesifik agonis beta.
Ini tadi sudah jelaskan ya. Ini membran sel manusia. Ini reseptor beta 2 agonis, dimana apabila obat berdekatan dengan reseptornya, dia akan mengakibatkan teraktivasinya oleh adanya ATP jadi CAMP, tadinya inaktif menjadi aktif, terjadilah relaksasi. Ini merupakan contoh obat, contohnya salbutamol, di mana obat salbutamol ini untuk pengobatan keluhan saluran pernapasan, biasanya efeknya yaitu sesak napas. Dengan menggunakan obat salbutamol, ini efek akhirnya yaitu relaksasi dari otot sehingga proses pernapasan menjadi lancar. Selanjutnya reseptor. Tadi di video sudah dijelaskan ada 4 jenis reseptor ya. Jadi prinsip obat tadi apabila akan menimbulkan efek farmakologi, dia harus berikatan dulu dengan reseptornya. Reseptor merupakan molekul target yang harus diikat oleh obat supaya obat tersebut dapat menghasilkan efek yang spesifik, atau dengan kata lain reseptor adalah tempat kerja obat. Di sini dianalogikan obat dengan reseptor itu key and lock ya. Jadi ini kunci yang mana yang cocok, maka dia yang akan masuk. Setelah masuk dia akan menimbulkan aksi atau efek farmakologi. Aktivitas suatu obat merupakan hasil dari yang pertama afinitas, yaitu kemampuan untuk mengikat reseptor, itu disebut dengan afinitas ya. Yang kedua yaitu efikasi atau aktivitas intrinsik, yaitu kemampuan suatu obat untuk menimbulkan suatu efek. Jadi tadi di video juga sudah jelaskan bahwa kalau ada ligan, kita bahas saja langsung di sini ya. Ligannya berupa obat. Ligan tersebut berikatan dengan reseptor, maka akan menimbulkan efek. Yang pertama ada agonis penuh, ada antagonis, ada agonis parsial. Apa itu agonis, antagonis, dan agonis parsial? Kita bahas sekarang. Ini tipe ligan. Yang pertama yang agonis penuh. Bila obat menimbulkan respon maksimal walaupun tidak semua reseptor diduduki, karena agonis penuh memiliki efikasi yang tinggi, itu untuk agonis penuh. Kalau antagonis, obat tidak menimbulkan efek apapun karena efikasi antagonis adalah 0 dan hanya mempunyai afinitas kepada reseptor saja. Jadi ada ikatan dengan reseptor tetapi tidak menimbulkan efek apapun. Sedangkan agonis parsial yaitu memiliki efikasi yang rendah dan memiliki sifat-sifat yang terletak di antara agonis penuh dan antagonis. Jadi ini gabungan ya, sehingga obat-obat yang memiliki efikasi rendah dapat menghasilkan suatu respon yang kurang dari maksimal walaupun hampir semua reseptor diikatnya atau didudukinya. Kita lihat gambar ya. Ini yang agonis full. Agonis full dia aktivasinya full, tinggi ya. Ini sel, ini reseptor. Ini yang campuran. Tadi ada yang agonis, ada yang antagonis. Karena campuran dia bersifat aktivasi parsial, lebih rendah efikasinya dari full aktivasi karena dia saling berebutan ya. Nanti kita belajar juga yang kompetitif, yang berkompetisi, bagaimana efeknya. Selanjutnya yaitu antagonis. Tadi dikatakan bahwa antagonis itu tidak memiliki efek, tapi dia ada aktivitas intrinsik berikatan
dengan reseptor. Ini tidak ada aktivitasnya ya kalau antagonis. Ini contoh antagonis kompetitif. Jadi dia berebut-rebut menduduki reseptor. Ini ligan agonis, ini yang antagonis. Dia berlomba-lomba untuk menduduki reseptor ini ya. Bagaimana efeknya nanti dijelaskan. Ini contoh kurva ya. Ini kurva log agonis ya terhadap respon. Ini responnya, ini log agonis. Ini potensi ya. Ini yang full agonis, lihat kurvanya dia hampir 100%. Yang full agonis tadi efikasinya tinggi, sedangkan parsial agonis dia efikasinya malah di bawah potensi 50 ya. Di sini potensial agonis. Dan yang ini membandingkan yang ini full agonis dan yang kedua ini yang full agonis dan kompetitif. Jadi berkompetisi ya. Jadi efeknya tinggi kalau yang berkompetisi. Sedangkan ini yang pendek yaitu full agonis tanpa kompetisi. Jadi efikasinya agak rendah di bawah yang full agonis maupun full agonis yang kompetitif. Terdapat 4 tipe reseptor. Tadi sudah dijelaskan juga di video ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada reseptor kanal ion. Ini merupakan suatu reseptor membran yang langsung terhubung oleh suatu kanal ion. Contohnya reseptor asetilkolin, nikotinik, reseptor GABA alfa, dan reseptor glutamat. Jadi ini reseptornya. Ini ligannya asetilkolin ya. Ini ligan termasuk ligan endogen. Kalau ligan eksogen di sini obatnya ya. Ini kalau obat. Kalau obat golongan benzodiazepam dia berikatan dengan reseptor gamma. Ini yang GABA, dia berikatan dengan reseptor beta. Ini reseptor etanol atau alkohol ya. Ini reseptor barbiturat juga. Yang selanjutnya reseptor tergandeng protein G. Tadi di gambar atau di video sudah dijelaskan. Ciri khusus dari reseptor ini mempunyai 7 ya. 7 lengkungan. Ini totalnya ada 7 protein G. Reseptor ini merupakan membran yang tergandeng dengan sistem efektor yang disebut dengan protein G. Contohnya reseptor asetilkolin, muskarinik, reseptor adrenergik, histamin, dopaminergik, dan reseptor serotonin. Ini reseptor yang terkait dengan aktivitas kinase ya. Merupakan reseptor yang memiliki aktivitas kinase dalam transduksi sinyalnya dan berada di membran. Contohnya reseptor sitokin, reseptor growth factor, dan reseptor insulin. Jadi ini apabila ada ligan baik eksogen maupun endogen berikatan dengan reseptor, maka dia akan bergabung. Ini keadaan tidak aktif, saling berjauhan. Setelah ada ada ligan, dia saling berdekatan dan mengaktifasi. Ini proses aktivasinya ya. Dan yang terakhir reseptor inti. Berbeda dengan ketiga reseptor, ini langsung berlokasi di nukleus ya, di dalam sitoplasma. Aksinya langsung mengatur transkripsi gen yang menentukan sintesis protein tertentu. Contohnya reseptor steroid, reseptor estrogen, dan reseptor PPAR gamma. Antagonis obat yaitu keadaan ketika di mana efek dari suatu obat menjadi berkurang atau hilang sama sekali yang disebabkan oleh keberadaan suatu obat lain, yaitu merupakan
definisi dari antagonis obat. Menurut mekanisme terjadinya antagonis dapat diklasifikasikan menjadi 5 macam. Yang pertama ada yang kimiawi, farmakokinetik, blokade reseptor, ada yang non kompetitif, dan yang terakhir yang fisiologi. Kita bahas satu persatu. Ini yang antagonis kimiawi. Jadi ketika dua obat bergabung sehingga efek obat yang aktif menjadi hilang. Kenapa bisa hilang? Ini contohnya. Terjadi inaktivasi logam-logam berat atau untuk penanganan keracunan logam berat dengan cara pemberian suatu chelating agent atau pembentuk kelat atau senyawa pembentuk kelat kompleks, misalnya dimecarprol yang mengikat erat ion-ion logam tersebut sehingga membentuk suatu kompleks yang tidak aktif karena dibungkus oleh kelat tersebut. Ya. Selanjutnya antagonis farmakokinetik. Keadaan dengan obat-obatan antagonis ini mengurangi efek atau konsentrasi obat yang aktif pada tempat kerjanya. Hal ini bisa terjadi karena yang pertama, meningkatkan metabolisme obat aktif sehingga terjadi pengurangan efek antikoagulan warfarin dengan meningkatkan metabolismenya di hepar dengan adanya fenobarbital. Warfarin ini merupakan antikoagulan atau anti pembekuan darah. Yang selanjutnya mengurangi kecepatan absorpsi obat aktif di saluran cerna atau meningkatkan kecepatan ekskresi. Contohnya pemberian natrium bikarbonat untuk alkalinisasi urin pada keracunan fenobarbital. Ini yang antagonis non kompetitif. Suatu keadaan ketika obat antagonis memblokade suatu tempat tertentu dari rangkaian kejadian yang diperlukan untuk menghasilkan suatu respon agonis, ya. Contohnya verapamil dan nifedipin. Kedua obat ini merupakan salah satu obat untuk penanganan hipertensi ataupun kelainan kardiovaskular, akan memblokade kanal kalsium sehingga akan menghambat kontraksi otot polos yang disebabkan oleh obat-obat lain. Dan yang selanjutnya yaitu antagonis fisiologi. Digunakan untuk menerangkan interaksi dua obat yang mempunyai efek yang berlawanan di dalam tubuh dan cenderung meniadakan efek satu sama lain. Hal ini disebabkan karena kedua obat tersebut bekerja pada dua reseptor yang berbeda dan menghasilkan efek yang saling berlawanan. Contohnya adrenalin meningkatkan tekanan arteri, sedangkan histamin menurunkan tekanan arteri. Contoh lain, insulin menurunkan kadar glukosa darah, sedangkan glukagon meningkatkan kadar glukosa darah. Jadi efeknya saling berlainan. Selanjutnya hubungan struktur dan aktivitas. Afinitas dan aktivitas intrinsik obat berhubungan erat dengan struktur kimia obat tersebut. Adanya modifikasi struktur molekul obat akan mempengaruhi efek farmakologinya. Di sini ada contoh morfin, kodein, heroin. Ini struktur kimianya kalau dilihat hampir mirip, ya. Hanya berbeda dari rantai sampingnya saja. Beda dari rantai samping ini, beda pula efek farmakologinya. Contohnya ini kodein, efeknya lebih besar ke antitusif. Beda hal dengan morfin dan heroin. Itu lebih besar efeknya ke analgesik. Afinitas merupakan ukuran kemampuan obat untuk berikatan pada reseptor. Ikatan ini dipengaruhi dua. Lihat, ada ikatan kovalen, yaitu menghasilkan afinitas kuat, interaksi stabil, dan sifatnya irreversibel karena ikatannya kuat, ya, ikatan kovalen.
Yang selanjutnya, ikatan elektrostatik biasanya menghasilkan afinitas kuat atau juga bisa lemah dan bersifat reversibel atau bisa bolak-balik. Ini contohnya, D itu adalah obat, R itu adalah reseptor, menjadi kompleks obat dengan reseptor. Ini reaksinya bolak-balik. Nah, ini yang disebut dengan afinitas. Ini hubungan antara dosis obat dengan respon. Pada umumnya, adanya peningkatan dosis obat yang diberikan akan diikuti dengan terjadinya peningkatan respon. Jadi, dengan kata lain, dosis berbanding lurus dengan respon. Sudah dijelaskan tadi ya, bahwa peningkatan dosis, jadi dosis obat yang besar yang diberikan akan terjadi peningkatan respon. Tapi hati-hati dengan dosis yang besar, maka dekat pula dengan efek toksik ya, atau lethal dose atau dosis letal ya. Di sini ada kurva obat ya, konsentrasi obat terhadap efek obat. Di sini merupakan konsentrasi obat 50. Ini efek maksimalnya. Tadi dikatakan bahwa peningkatan dosis akan meningkatkan pula responnya ya. Ini obat meningkat. Di bawah ini bisa dikatakan banyak obat yang menduduki reseptor ya di bawah kurva ini, sehingga efeknya mencapai efek maksimal. Potensi dan efikasi bisa kita lihat di sini ada log konsentrasi obat. Ini contohnya obat dengan efek farmakologis sama, tapi potensi dan efikasinya berbeda. Bisa dianalogikan begitu ya. Ada obat A, B, dan C. Kita lihat ya. Ini efek biologisnya, ini konsentrasi obat. Jadi kalau mulai dari 0 berarti ini dosisnya kecil. Dengan dosis kecil mempunyai efikasi yang besar. Ya, obat A dan B sama ya. Bedanya apa obat A dan B? Yaitu efikasinya sama, tapi dosisnya dia harus lebih besar dari obat A. Misalkan ini obat A hanya 10 mg, sedangkan obat B untuk memiliki efikasi yang sama dengan obat A, dosisnya harus besar ya, lebih besar dari obat A. Sedangkan obat C sudah dosisnya besar, efikasinya lebih kecil dari obat B dan obat A. Efikasinya kecil ya, dosisnya juga besar. Misalkan ini obatnya dosisnya 500 mg, yang ini tadi 400, yang ini tadi 10 mg ya. Obat C mempunyai efikasi yang rendah dibandingkan obat B dan A, juga potensinya juga rendah. Ini indeks terapi, merupakan indeks terapi suatu obat dengan rasio dari dosis yang menghasilkan toksisitas dengan dosis yang menghasilkan suatu respon yang efektif dan diinginkan secara klinik dalam suatu populasi individu. Jadi indeks terapi merupakan suatu ukuran keamanan obat karena nilai yang besar menunjukkan bahwa terdapat suatu batas yang luas atau lebar di antara dosis yang efektif dan dosis-dosis yang toksik. Di sini bisa kita lihat ya, kurva. Ini yang biru itu ED50-nya di sini atau efektif dos 50-nya di sini. Sedangkan yang merah itu bisa kita lihat, ini TD itu dosis toksik 50 atau dosis yang menyebabkan 50% hewan uji meninggal ya. Di sini antara rentang ED50 dan TD50 ini disebut dengan indeks terapi. Jadi intinya tadi, kalau semakin lebar ini, maka obat tersebut semakin aman.
kalau makin sempit obat ini, maka obat tersebut relatif mendekati toksik atau mempunyai indeks terapi yang sempit. Jadi intinya kalau obat yang mempunyai indeks terapi sempit, apabila dosisnya kurang, dia tidak akan menimbulkan respon atau efek. Apabila dosisnya berlebih, maka dia mendekati dosis toksik. Jadi untuk obat-obat yang mempunyai indeks terapi sempit, itu takaran dosisnya harus pas. Contoh obat dengan indeks terapi sempit, contohnya yaitu obat untuk asma ya, aminopilin, itu indeks terapinya sempit. Digoxin, obat untuk jantung. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan bertanya di komentar di Classroom dan kita diskusikan. Kuis online akan dimulai 10 menit dari sekarang ya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.